Perkenalkan, nama saya adalah Widya Ayu Winingsih dari Universitas Esa Unggul, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bisnis plan. Business plan adalah rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan, meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci, dan mengolah permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada. Perencanaan bisnis tidak hanya untuk sebuah bisnis baru atau sebuah proposal untuk mencari pinjaman dana ke pihak perbankan atau bagaimana mendatangkan investor baru dalam bisnis. Perencanaan bisnis juga penting untuk suatu bisnis yang sedang berjalan karena bisnis membutuhkan perencanaan untuk pertumbuhan yang optimis dan pengembangan dengan skala prioritas. Perencanaan usaha sendiri adalah suatu hasil pemikiran di mana isi dari perencanaan harus mampu mendukung pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Manfaat bisnis plan. 1. Sebagai pedoman atau petunjuk bagi pimpinan perusahaan di dalam menjalankan usahanya dan juga dalam melakukan pengawasan. Lalu sebagai alat untuk memperkecil risiko usaha. Karena kita sudah membuat rencana, kita sudah tahu apa kendala yang akan kita hadapi, tentu saja kita juga sudah mempersiapkan usaha-usaha apa yang harus kita lakukan agar dapat meminimalisir risiko tersebut. Lalu membuat bisnis lebih terarah. Karena rencana-rencana yang kita buat itu menjadikan kita fokus pada tujuan kita. Lalu memprediksi masa depan. Memperbesar peluang untuk mencapai laba dan mempermudah perolehan bantuan kredit modal dari bank. Prinsip bisnis plan. Adapun prinsip-prinsip dalam perencanaan usaha adalah perencanaan usaha harus dapat diterima oleh semua pihak dan harus fleksibel dan realistis. Dan harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Perencanaan usaha juga harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Komponen-komponen dalam bisnis plan. 1. Ringkasan. Berisi gambaran singkat mencakup latar belakang usaha, penggagas usaha, pasar yang menjadi sasaran, pengelolaan usaha sampai dengan kelayakan proyek secara finansial dan secara umum. Lalu ada deskripsi perusahaan, berisi gambaran singkat profil perusahaan yang akan dijalankan, misalnya hukum atau legalnya itu dari bentuk badan usahanya apa, apakah dia perusahaan dagang atau perusahaan jasa, dan secara historis perusahaan, visinya dijelaskan, misi, tujuan, sasaran, kepemilikan dalam perusahaan, dan lainnya. 3. Barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan. Berisi gambaran barang atau jasa yang akan diproduksi atau dipasarkan. Alasan kenapa barang atau jasa tersebut diproduksi dan manfaat yang dapat diperoleh konsumen itu apa atas barang yang kita produksi tersebut. Yang keempat ada analisis aspek pasar. Berisi gambaran tentang peluang bisnis dan prospeknya. Dan ada hal-hal yang perlu dikuasai dalam peluang bisnis, antara lain 1. Apa yang bisa kita buat? Misalkan kita mau membuat usaha di bidang kesehatan, kita bisa membuat klinik. Pasar membutuhkan apa? Di wilayah daerah A, misalnya tidak terlalu banyak terdapat fasilitas kesehatan, misalnya puskesmasnya jauh, rumah sakitnya jauh. Di situ tidak ada fasilitas kesehatan sama sekali. Berarti kita bisa membangun sebuah klinik karena pasti ada masyarakat yang membutuhkan fasilitas di bidang kesehatan. Masih adakah peluang? Tentu masih ada peluang. Layakkah peluang itu kita garap? Di bidang kesehatan sepertinya itu adalah hal yang dibutuhkan memang untuk masyarakat. Karena ilmu tentang kesehatan itu memang mahal dan tidak banyak atau tidak semua orang yang menguasainya. Lalu kondisi persaingan. Bagaimana bentuk dan kondisi persaingan dari pasar yang akan dihadapi? 1. Pasarnya sudah pasti, misalnya kita produksi atas dasar pesanan. 2. Pasarnya ditentukan oleh pembeli. Kalau dibilang dalam bidang kesehatan, itu sepertinya akan masuk ke dalam pasarnya yang sudah pasti. Karena memang konsumen atau masyarakat
memang membutuhkan fasilitas kesehatan tersebut. Posisi perusahaan dalam pasar. Dalam pasar yang hendak dikuasai apakah sebagai pemimpin pasar, pengikut, atau relung pasar. Sepertinya kita akan menjadi pemimpin pasar apabila memang menggeluti bidang kesehatan. Lalu usaha-usaha pemasarannya. Jika kita sudah mempunyai target pasar, maka agar target bisa tercapai harus didukung oleh usaha-usaha pemasarannya. Salah satu bentuk usaha pemasaran bisa menggunakan bauran pemasaran atau marketing mix yang meliputi 4P: produknya, harga, tempat, dan promosinya. Yang kelima, analisis aspek teknik atau produksi. Yang pertama itu lokasi, dekat dengan konsumen atau dekat dengan bahan baku. Kalau untuk fasilitas medis mungkin akan lebih efektif dan efisien kalau dekat dengan konsumen. B. Layout, pengelompokan mesin atau peralatan menggunakan urutan proses produksi atau atas dasar fungsi-fungsi yang sama dijadikan satu. Lalu luas produksi menggunakan pertimbangan keuntungan maksimum atau biaya rata-rata terendah. Yang lalu ada pemilihan mesin atau teknologi, padat teknologi atau padat karya. Yang keenam adalah analisis aspek manajemen. Pertama, bisnis dalam masa pembangunan. Berapa lama waktunya dibutuhkan untuk menyiapkan proyek sampai proyek siap beroperasi? Harus bisa menjawab berapa biaya yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Lalu yang B, bisnis sudah berjalan atau beroperasi. Bentuk badan hukum organisasi pengelolanya, bagaimana struktur organisasinya, jumlah karyawan yang dibutuhkan, proses rekrutmennya, dan yang lainnya. Yang ketujuh adalah analisis aspek finansial atau keuangan, yaitu A. Kebutuhan dana, berapa jumlah dan yang akan diperlukan untuk membiayai rencana bisnis. B. Sumber dana, untuk membiayai rencana bisnis bisa diperoleh dari hutang dan modal sendiri. C. Menghitung aliran kas atau cash flow dari rencana bisnis. Lalu menilai kelayakan bisnis dari sisi keuangan. Ada 5 metode penilaian. 1. Payback period. Lalu ada average rate of return. 3. Probabilitas index, internal rate of return, dan net present value.